Podcast kembali lagi masih bersama saya Nadia dan juga bersama dengan Bapak Kiai Haji Muhyiddin Kamal, dan kali ini beliau sebagai Ketua Pansel atau Panitia Seleksi Calon Pemilihan Basnas Kabupaten Bekasi. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, nah berbicara tentang calon pimpinan Basnas Kabupaten Bekasi, dan tahun ini akan dibuka kembali ya Pak ya? Ya. Betul. Nah, untuk syarat-syarat ketentuannya untuk menjadi calon ketua dari Basnas Kabupaten Bekasi itu sendiri seperti apa sih Pak yang dilihat Pak? Oke, kita berlanjut nih. Alhamdulillah saya tahun ini di SK-kan oleh Pak Bupati sebagai Ketua Panitia Seleksi Pengurus atau Komisioner Basnas Kabupaten Bekasi, di mana potensi orang kaya di Kabupaten Bekasi ini luar biasa. Apabila dikelola dengan baik, apabila dikelola dengan manajemen yang baik, dengan organisatoris yang baik, bukan saja menarik minat para muzaki, tetapi otomatis menambah dari income dan zakat ya, baik itu diambil dari para pedagang, baik di para pejabat, dan baik maupun juga dari orang-orang yang memang ingin membersihkan hartanya melalui zakat mal ya, sehingga kepengurusannya harus disegarkan kembali ya, per 5 tahun, dia disegarkan kembali. Karena kalau tidak disegarkan kembali, selain memang jenuh ya, satu itu, kedua juga dampak negatif bagi orang-orang yang punya potensi, sehingga sudah dibuka sebetulnya. Pendaftaran sudah dibuka. Sejak kapan nih Pak, dan kapan ditutupnya Pak? Ya, kita sudah buka mulai tanggal 25 Maret sampai tanggal 24 April. Sebentar lagi akan ditutup ya Pak? Iya. Nah, sejauh ini sudah ada beberapa yang daftar, kira-kira sudah sampai angkanya udah berapa orang? Ya, menurut informasi dari sekretaris saya, yaitu Bapak Abdul Majid di bagian Kesra, sudah ada 25 orang yang daftar. Untuk itu apa artinya, kalau tahun lalu sampai berapa, 40-50 lah. Nah, untuk persyaratannya sendiri itu Pak, apa aja nih Pak? Mungkin bisa dikasih tahu, mungkin ada sahabat podcast yang ingin mendaftar juga nih Pak. Ya, kalau dibuka untuk umum kan Pak? Dibuka untuk umum seluas-luasnya. Bahkan kita sudah di media di media cetak gitu kan, dan juga di share di online dan sebagainya gitu ya. Itu terbuka untuk dan bisa dibaca di sana gitu. Kalau saya sebutkan di sini, satu, warga negara Indonesia, yang kedua beragama Islam pasti, yang ketiga bertakwa kepada Allah. Karena kenapa ada kata-kata bertakwa kepada Allah? Karena apa? Karena biasanya orang manusia itu bukan tidak senang dunia, tetapi ketika hatinya kurang bertakwa kepada Allah, artinya fokus kepada ibadah yang tugas yang dia kerjakan, maka itu kurang ikhlas. Tapi kalau mereka itu bertakwa, mereka itu akan ikhlas ya. Seperti firman Allah begini, ada wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi Allah tidak merintahkan kalian bekerja apapun tanpa dengan ikhlas. Seperti kita bekerja di radio ini, itu harusnya kata Allah ikhlaslah kalian, sukailah itu pekerjaannya, sebagai apapun itu ikhlas gitu ya. Maka akan dimudahkan. Nah, kalau memang udah ikhlas, nanti pikirannya selalu gemar kepada sholat. Setelah sholatnya rajin, Allah akan memberi kemampuan untuk berzakat. Jadi kalimatnya bukan kaya, tapi mampu berzakat. Kaidah fikih,
orang yang berzakat itu adalah orang yang kaya. Nah, dengan gaya bahasanya mampu berzakat, aku berikan kepada kalian. Kalau memang profesi apapun ikhlas, ya nanti mereka itu senang dengan ibadahnya. Kemudian nanti dikasih kekayaan atau untuk berzakat. Nah, kita ini kriteria bertakwa, maksudnya itu dasarnya dari sana gitu ya. Yang keempat berakhlak, yaitu berakhlak mulia. Artinya berakhlak seperti Rasulullah SAW mendapat titel al-amin itu bukan rajin sholat. Tapi apa Pak? Tapi Rasulullah amanah dengan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah, calon istrinya yang usia 40, Rasulullah umur 25 tahun, tanpa modal. Modalnya cuma kepercayaan. Dimodali oleh Siti Khadijah, maka disebut al-amin, mereka jujur. Rasulullah jujur, maka di sini mulia akhlaknya. Nah, ketika sudah jadi rasul dan rajin ibadah, maka naiklah ke siddiq, ya, orang yang benar. Nah, maka al-amin inilah di sini berakhlak mulia. Yang berapa ini? Yang kelima berusia 40 tahun. Kenapa kita batasi 40 tahun? Biasanya yang 40 tahun itu udah agak stabil. Emosionalnya. Emosional stabil. Artinya dan apa itu ya? Ya, artinya enggak memudahkan sesuatu yang sudah yang sudah ditentukan. Yang 40 tahun, kemudian sehat jasmani dan rohani pasti ya, tidak menjadi anggota partai politik. Ya, jadi kenapa ini kita jangan sampai nanti begitu penyalurannya, wah ini partainya partai aku, yang miskin partainya, gitu kan. Maka kalau bukan partainya malah dikit, kalau partainya dibanyakin, gitu kan. Unsur politik harus netral ya. Kedapan tidak terlibat dalam kegiatan politik ya, tadi sudah memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Nah, calonnya ini harus punya kemampuan ya dalam hukum zakat, karena kalau tidak, wah ini mereka akan menyalurkan kemana dan bagaimana gitu kan. Nanti mengerti ya, Pak, ya? Tidak mengerti. Kemudian ya bersedia bekerja penuh waktu ya, karena apa? Karena nanti kita tidak tahu ada bencana, ada apa. Betul. Kapan dia udah ditelepon, oke, besok harus ada ya, harus standby, karena mereka penampung, penyalur, dan bagi yang mustahik yang memang level urgen itu harus dilaksanakan menjadi prioritas. Yang berpendidikan paling rendah sarjana S1 nih. Ya, kalau dulu kan tidak, kalau sekarang harus sarjana, harus S1. Alasannya apa nih, Pak? Alasannya memang kalau jadi stabil keilmuannya itu lebih ya, lebih. Kalau memang pesantrennya 20 tahun lah atau 10 tahun, pesantren 20 tahun itu udah stabil ilmunya. Sehingga apalagi di zaman yang modern sekarang ini ya, para mustahiknya beraneka ragam. Ya, dari 8 asnaf itu bisa ditafsirkan. Dari 8 kelompok mustahik itu bisa ditafsirkan dan seterusnya. Kemudian tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan atau pegawai pengelolaan zakat lain. Dia pilih yang mana? Ya. Tugasnya tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan perkara harus benar ya, tidak. Kemudian dengan pidana 5 tahun. Nah, kemudian juga yang ke berapa ini? 14 mampu membaca Al-Qur'an dengan benar. Ada tambahannya, PNS. PNS tidak boleh. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Jadi PNS tidak boleh. Kalau mau mendaftar, dia membuat pernyataan, kalau nanti saya terpilih, maka dia harus cuti dari PNS. Ya, setelah 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun selesai dari Basnas, dia kembali lagi ke PNS. Bisa ya, Pak ya? Bisa. Nah, itu sudah kita buka dari tanggal 25 sampai tanggal 24 April. Nah, untuk cara mendaftarnya nih, Pak, katanya pendaftarannya secara online atau seperti apa, Pak, untuk cara mendaftarnya? Ya, awal boleh online. Boleh online, artinya booking nama. Kemudian formulirnya di Kesra ya. Oke, jadi bisa langsung mengambil formulirnya ya, di Kesra. Silakan ke sekretaris saya, yaitu Pak Haji Abdul Majid.
di Kesra ada form-formnya di sana, masih bisa kok. Iya, Sampai tanggal 25 April. ya 24 April. 24 April, Ya. maaf. Uh-uh. Oke. Nah, jadi untuk pertanyaan saya ini, Pak. Bagaimana kalau nanti Ketua Basnas yang saat ini sedang menjabat, ya khususnya Bapak Haji Abdul Aziz, itu ingin ikut lagi nih Pak, mendaftar lagi, apakah boleh seperti itu Pak? Boleh. Boleh. Ya, bukan Pak Abdul Aziz aja. Jadi 5 orang. Ya, yang kemarin ya. Ada Pak Abdul Aziz, ada Kiai Haji Njuk Marjuki, ada Pak Haji Amin, ada siapa itulah. Boleh mereka daftar, tapi tetap dihitung dari nol. Ya, dari nol lagi. Seleksinya. Ya, seleksinya. Dari nol ya Pak. Ya, di nol ya. Karena nanti akan terpilih dengan 10 orang. Oh, jadi misalnya dari 40 orang yang mendaftar akan disaring lagi jadi 10 orang. Nanti setelah itu akan disaring lagi. Ada saring lagi. Oke. Menjadi 5. Menjadi 5 orang. Iya. Nah, Tetap ya? setelah 5 orang nanti untuk strukturnya mereka itu lima orang bermusyawarah. Oh, Siapa yang bukan jadi dari ketua? Atasnya ya Pak yang mengatur apa ya? Iya. Jadi ya udah 10 jadi 5, kemudian 5 nanti mereka itu yang milih. Dan nanti tim pansel itu mengajak tim penguji. Jadi tim pansel itu tidak langsung menguji, tapi kita mengangkat tim penguji. Ya, alhamdulillah tim penguji itu kita ambil dari salah satu dosen dari IAIN. Kemudian yang keduanya ada dari Basnas Pusat. Ya, kemudian ada dari unsur Kemenag. Jadi kita independen gitu ya. Silakan itu diuji itu mereka yang 40 orang itu tes wawancara, tes kisi-kisi ya. Ya mungkin ada bocoran kan nih Pak untuk tesnya nih Pak. Rahasia Seperti lah. apa? Oh, rahasia. Jadi nanti sahabat podcast yang ingin mendaftar bisa langsung datang ke Kesra ya Pak ya. Iya. Untuk meminta formulir. Silakan. Atau bisa juga secara online ya Pak. Ya, booking nama. Booking nama secara online. Kalau secara online tuh lewat apa Pak? Ya ada di YouTube. Nanti tanya aja di Kesranya ya, Pak? Kesra saja. Oke, nanti di bisa, Pak Abdul Majid. Kita jelaskan secara detail lagi kepada Bapak Abdul Majid. Ya, oke. Mungkin itu aja ya Pak ya yang akan disampaikan dan sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhyiddin Kamal dari MUI Kabupaten Bekasi ya Pak ya. Mungkin ada tambahan lagi nggak nih Pak? Berkaitan kepada para alim ulama, para kiai, para cendekiawan, para ustadz, di mana saja berada di Kabupaten Bekasi ini, silakan kalian mendaftarkan. Yuk kita bangun ini Basnas dengan profesional. Kita bangun Basnas ini menjadi salah satu-satunya lah lembaga ya yang dipercaya, dan mudah-mudahan Basnas yang akan datang bukan saja terus menyalurkan habis-habisan tuh dana, tetapi Basnas tahun yang akan datang harus bisa menciptakan mustahik menjadi muzaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah menyempatkan untuk datang ke Wibawa Mukti. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa. Amin. Oke Sobat Podcast, nanti kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Mungkin Nanti- tadi kita mau ini dulu Pak.